Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa kok? Minta tolong Pak Ustaz. Ngapa emang? Laki saya. Kenapa lagi empok? Nggak pulang-pulang. Empok saya tanya, lakinya nggak pulang berapa hari? Coba ingat rendah. Seingat saya mata 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Masih toib. Menginjak ke acara inti, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rudi Masruri atau Kiai Lenong. Untuk beliau, waktu dan tempatnya dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Bapak. Ya Allah, orang segini banyaknya amin pakai dipaksa. Alaya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarram yang saya hormati, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru ngaji, para haji dan para calon haji. Di antaranya yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamiatul Khair ada. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Musa, Ustadz Haji Sanwani, Ustadz Husaini Anis, Ustadz Yusuf, Ustadz Nurhudi, Ustadz Haji Muradi, Ustadz Haji Sabri, Ustadz Guproni, Ustadz Sujai, Ustadz Saiful Bahri merangkap, wakil dari seluruh panitia,
Yang saya hormati Ustadz Zulkifli Ahmad. Banyak amat ini, bacain aja tanggung dah. Hitung belajar ngabsen. Yang saya hormati Bapak Ustadz yaitu Masih Salahuddin, dan juga yang terhormat para habaib, di antaranya yang terhormat Al-Habib Alwi bin Abdurrahman, yang terhormat Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman, Al-Mukarram Al-Habib Usain bin Abdurrahman Al-Atos, Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Umar Al-Hasni, dan yang terhormat Syed Nuh bin Alwi bin Abdurrahman. Tak ketinggalan yang saya hormati Dekem Musola Darus Solihin Haji Hamdani DKM kali ya. Kita doain para guru-guru kita yang tadi saya sebutin, semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Dan mohon maaf para ustadz, para ibu-ibu ustazah yang hadir, yang tadi namanya nggak tersebut, ampura, ampunten, mohon maaf. Tapi insya Allah nggak ngurangin rasa hormat dan takdim saya. Tak ketinggalan aparatur pemerintahan setempat, baik sipil maupun militer, Bapak Lurah, Bapak RW Predi, dan Bapak RT, yang insya Allah mudah-mudahan aparat kita sehat badan panjang umur. Dan yang saya hormati, yang dari tadi belum dihormati, siapa lagi kalau bukan tukang keker sama tukang son? Ada tukang son. Kenapa? Sebabnya tukang son mesti dihormati. Karena ini acara, kalau nggak ada tukang son ribet urusannya. Betul nggak? Makanya doain tukang son biar banyak jobnya, panjang umurnya. Ini cakep nih son juga. Dan yang saya hormati segenap para tamu undangan, Bapak Ibu yang berbahagia. Tak ada untayan kata yang pantas kita ucapkan kecuali kata puja kepada Yang Maha Kuasa, kata syukur kepada Yang Maha Ghaffur, kata puji kepada Yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak memberikan berbagai macam limpahan nikmatnya. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul di musola ini dalam momentum yang sangat mulia. Mudah-mudahan kumpul kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita sanjungkan atas penghulu alam, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumul qiyamah. Amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat ini waktu di jam tangan saya jam 10 lewat 8 menit Indonesia bagian Meruya. Betul. Tema kita enggak ada. Yang jelas pada intinya malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Betul Pak? Sebelum saya izin,
Sebelum saya lanjut, izin dulu kepada guru-guru kita, para kiai yang hadir malam hari ini, para ustadz, para habaib. Apabila tadi yang disebut oleh MC bahwa saya ini adalah Ustadz Lenong, ya, ada salah Pak. Ini mah biar jangan penasaran dulu. Kalau saya ntar ngomong ngalantur, jangan diundang lagi. Tahu ada yang undang tuh kagak? Kenapa dibilang Ustadz Lenong? Ini biar jangan salah paham Bang. Karena emang jujur saya ini ada benang merah sama Lenong. Karena emang ma baba panjang Lenong. Ya. Karena orang Teluk Nagama kebanyakan keseniannya Lenong. Kenapa bisa kayak begini? Ini saya mohon maaf. Mesen aja buat bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya belum pada ngaji, suruh pada ngaji. Yang lagi pada kuliah, terusin kuliah. Yang lagi pada pesantren, terusin pesantren. Betul nggak Bang? Kenapa sebabnya? Karena jadi ustadz, jadi kiai bukan faktor keturunan. Siapapun orang meruya boleh anaknya jadi ustadz, jadi kiai, jadi pejabat. Dengan satu catatan, arahkan anak kita ke pendidikan ilmu umum, apalagi ilmu agama. Betul nggak? Dan mohon maaf Bapak, saya bisa begini, berani begini, enggak sembarangan. Tahun 91 saya menyantren Salafiyah Kerangkas Bitung. Tahun 2000 awal saya dapat ridho dari guru saya. Jadi kalau nggak menyantren dulu, nggak punya guru, mas saya nggak berani Bang jadi tukang ceramah. Apa dikira jadi tukang ceramah nggak tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau nggak ada guru, nggak ada ilmu, mah betul nggak? Alhamdulillah Bang, saya semenjak dibilang menjadi ustadz di kampung, apa yang gini, alhamdulillah. Jadi ini bukan pinter ahli kita, bukan pinter ahli teknologi, ini semata-mata dapat doa dari kiai, dari guru. Amin ya robbal alamin. Maka jangan takut Pak, anak pulang menyantren kagak makan. Sekarang Pak, anak pengen menyantren juga udah botoh banget. Cuman masalahnya kadang-kadang kebanyakan di zaman sekarang anak pengen menyantren, bapak nggak ngasih. Anak pengen menyantren, bapak nggak mau. Kata anaknya, Pak, kita menyantren, Pak, pengen menyantren ini. Apa kata bapaknya? Jangan menyantren toh. Emang apa Pak? Orang lulusan pesantren ijazahnya kagak laku di bandara. Padahal kalau kita mau tahu, kalau kita mau lihat, kebanyakan orang-orang yang sukses itu keluaran pondok-pondok pesantren. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh dah. Nih guru-guru kita yang ada di sini Bang, yang ada di dekat kita, di kampung kita nih, mereka itu keluaran pondok-pondok pesantren. Maka ayo yang anaknya belum ngaji suruh ngaji, yang lagi kuliah terusin, yang lagi menyangkan jangan takut anak pulang kagak makan Bang. Bukan saya sombong, kita harusan binikmah. Semenjak kan dibilang sama orang jadi ustadz di kampung, alhamdulillah APW ini makan menjalan terus Bang. Semenjak kan jadi ustadz Bang, alhamdulillah nggak pernah ngalamin beli beras. Terbini saya anak satu, AP3, bini begek, AP bengkak. Apalagi bulan mulut kayak gini mending. Walaupun kagak ceramah, rezeki ada aja Bang, rezeki mah. Untung aja jadi ustadz Bang, walaupun nggak ceramah, rezeki mah ada aja. Min haitsu la yahtasib. Dari mana aja dateng. Nggak ceramah, ada yang motong ayam. Alhamdulillah. Nggak ada yang motong ayam, yang mati banyak. Kadang-kadang ibu-ibu minta air sama ustadz mah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Pok? Minta tolong Pak Ustaz. Ngapa emang? Laki saya. Kenapa lagi Empok?
nggak pulang-pulang. Apa urusannya lagi nggak pulang ke rumah saya? Tadi dapat air dari Ustaz, kaki saya jinak nggak kemana-mana. Oh begitu? Iya. Jujur Pak, saya mau bukan ahli hikmah. Apa yang didapat dari pesantren pakai aja. Kebenaran ini empok yang kita PA. Masuk kok. Duduk. Sebelum saya kasih air, empok saya tanya, lakinya nggak pulang berapa hari? Coba ingat dulu. Seingat saya mata 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Masih toib. Udah yakin aja dong, jadi ustadz mah prinsipnya iya karena berdua, iya karena sa'in. Pada Allah kita nyembah, pada Allah kita minta tolong. Apa aja yang kita dapat dari pesantren pakai. Beneran saya ingat Bang, ngaji amil di pesantren Sorogan Lafal. Kan bahasanya bahasa Jawa ya. Fatihah udah saya baca, biar dia tambah yakin aja sama saya. Nih dengerin kok. Ini buat kaki kok. Iya kan? Dengerin ini. Iya. Iklam anal awamila pinahwi mi'atu amil. Uruhan sirah muhatab goermu ayat ing satuhnya sakeh amil. Ing walem ilmu nahu iku jumlah 100 amil. Udah amat dia kagak ngerti ini. Minum air di pot nyampe rumah nggak habis Ustaz terdepan depan rumah. Yakin kok? Terima kasih kok Ustaz. Pulang kok. Sebelum pulang merokok kantong Pak. Pak Ustaz, ini ada rezeki, tolong terima, doain ya biar lagi saya pulang. Iya kok, yakin sama Allah. Saya pengen tahu nih Pak, semenjak jadi Ustaz ayah saya diganti berapa duit sama Allah. Dia pulang ke rumah, saya masuk ke kamar. Dia minum air dari saya beset ampau dari dia. Berapa isinya? Cepet. Alhamdulillah. Tuh, jadi Ustaz Mamang enaknya di situ. Airnya segelas cepet. Tinggal kali aja orang dulu ya. Kalau air Ustaz 1 gelas cepet, kalau beli 5 galon berapa duit coba? Alhamdulillah. Di malam-malam ngebela saya lagi gua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa kok? Ini saya udah minum air dari Ustaz. Terus kira-kira laki saya besok pulang kagak? Iya mikirin juga saya. Pulang kagak ya? Ingat pesan guru. Waktu mau pulang ke kampung dipesen cek guru gini bahasa Sunda mah. Rudi lamun di lembur teh jadi Ustaz kudu loba akal. Banyakin akal Bang. Empok udah minum air dari saya, udah pulang nggak laki saya kan besok? Yakin Pok besok laki Pok pulang kalau dia mau. Ya kalau dia mau, kalau kagak mau tahu. 3 hari nyampe lagi ke rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kok? Ada kabar gembira Pak Ustaz. Emang kenapa? Bener kata Pak Ustaz. Kenapa benernya? Setelah saya minum air dari Pak Ustaz, iya, laki saya udah nggak kemana-mana lagi kan. Oh, udah pulang kok? Udah pulang Pak Ustaz. Ke rumah Mpok pulangnya langsung ke rahmatullah. Hadirin jamaah yang berbahagia, dah kita masuk ke judul cerita. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Kita mungkin udah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 1 tahun itu ada 12 bulan. Betul Pak? Dari 12 bulan itu 1 bulan yang Allah muliakan. Bulan apa namanya? Bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal Allah muliakan?
besar, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat penting untuk kita, untuk anak cucu kita. Yang mana peristiwa ini alhamdulillah setiap tahun kita adakan di mana-mana, dari mulai istana negara sampai tingkat provinsi, kemudian sampai tingkat kabupaten, di pondok-pondok pesantren, di masjid, di musola, di sekolah, bahkan di lapangan. Peristiwa ini yang kita kenal adalah hari lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kenapa kita memperingati hari kelahiran Nabi? Kenapa? Karena kita harus tahu sejarah. Kalau ada orang yang pengen bertanya, siapa manusia yang paling sukses di alam dunia ini? Siapakah anak yatim yang sukses di alam dunia ini? Siapakah pemuda yang sukses di alam dunia ini? Siapakah pimpinan rumah tangga yang paling sukses di alam dunia ini? Dan siapakah pimpinan umat yang paling sukses di alam dunia ini? Jawabannya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita kenapa selalu memperingati Maulid Nabi? Jawabannya pertama adalah syiar Islam. Jadi bicara masalah Maulid Nabi, Pak, buat kita udah nggak usah meragukan lagi, betul kan? Ayatnya udah ada, hadisnya udah jelas, kaul ulamanya ada. Bahkan sahabat Nabi mengatakan, man ajoma maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa saja yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, menghidupkan agama Islam. Amin ya robbal alamin. Berarti sudah jelas, setiap warga meruyak memperingati Maulid Nabi, baik di musola, di masjid, di lapangan, dan di sekolah, di pondok pesantren, sedang syiar Islam. Kalau kampung ada syiar Islamnya, kalau negara banyak syiar Islamnya, mudah-mudahan berkah negara dan kampung kita. Amin ya robbal. Malam ini saya acung jempol, sukses buat panitia. Amin. Sukses luar biasa. Ini walaupun di dalam musola jemaahnya antusias, semangat, Pak. Hebat orang sini mah. Dari tadi mulai saya turun mobil, apa makan, apa kesini lagi. Jadi kalau saya hitung-hitung orang 4.000 mana ini? Sama yang di mall-mall. Berkah kampung kita, Pak. Maka saya mau mesen. Besok-besok kalau ada panitia ngadain acara kayak begini, mari kita dukung sama-sama. Setuju? Yang punya duit bantu dengan duitnya, yang punya kue sumbangin kuenya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang punya pikiran bantu dengan pikirannya, yang kagak ngebantu diem, jangan berisik. Betul? Kadang-kadang bantu kagak ngomong mulu. Saya doain yang ngebantu acara ini, duitnya kayak makanannya, kayak airnya, kayak tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan besok berkah hidupnya. Jadi kita syiar Islam, Pak. Dari peringatan Maulid ini biar kita tahu sejarah, terutama buat anak-anak kita ke depan. Kenapa Rasulullah dimuliakan? Muhammadun basarun walaisa kal basar bal huwal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad manusia sama kayak kita, tapi beda ibarat inten di tengah batu kolan. Yuk kita lihat sejarah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Di Al-Barjanji itu diceritakan tuh tentang kisah Rasul. Jangankan udah jadi nabinya, jangankan udah jadi rasulnya, dari dalam kandungan pun beliau udah membawa berkah buat umat waktu itu. Betul. Kita tahu banyak guru kita menjelaskan, sebelum Rasulullah diutus ke alam dunia, waktu itu Mekah terkenal dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah daripada apa? Bodoh di bidang agama, pinter di bidang umum. Itu Abu Lahab, Abu Jahal orang pinter di bidang umum, Pak, tapi mereka bodoh di bidang agama. Bahkan saat itu terkenal itu wanita tidak ada harga dirinya. Siapa yang melahirkan bayi laki-laki, bayi perempuan, terutama bayi perempuan, bunuh hidup-hidup. Itulah zaman jahiliyah. Tapi alhamdulillah
melalui rahim Ibunda Siti Aminah. Allah tiupkan ruh Rasulullah ke dalam kandungan Ibunda Siti Aminah, sehingga dikabarkan bahwa akan datang seorang manusia mulia yang akan menutup nabi dan segala nabi, yang menutup rasul dan segala rasul. Beliaulah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mendengar berita itu, saat itu penduduk Jazirah Arab bahagia. Bukan saja manusia, alam makhluk semua pada gembira. Dan benar saja, ketika dilahirkan dari rahim Ibunda Siti Aminah, tepatnya di hari Isnin sebelum fajar, saat-saat itulah Rasulullah lahir membawa cahaya. Amin. Satu hari kayak 1 bulan, 5 bulan udah pandai berjalan berdiri, 9 bulan Rasul udah pandai berbahasa Arab dengan fasih. Itu masih kecil, bahkan beliau udah jadi Rasul. Beda sama kita, Bang. Satu hari ketika beliau sahabatnya Abu Bakar berada di Gua Hiro, itu Sayyidina Abu Bakar tangannya tersengat binatang berbisa, Pak. Dilihat sama Nabi, kenapa ya Abu Bakar? Tangan saya ya Rasul kena ular, bengkak, sakit udah pasti. Dilihat sama Rasul, diludahi. Begitu diludahi, spontanitas Abu Bakar lukanya sembuh, sakitnya hilang, bengkaknya kempes. Itulah ludah Rasulullah, hebat, baik, manjur. Alhamdulillah. Ludah Nabi obat manjur. Saya mau tanya, ibu-ibu, ludah lakinya, wah pada diam ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi kita kembali. Inti yang pertama, peringatan Maulid Nabi ini biar kita tahu sejarah, biar anak-anak kita juga paham, betul nggak Pak? Maaf ini. Yang kedua, apa sih tujuan kita memperingati Maulid Nabi setiap tahun? Yang kedua, supaya kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Karena Rasulullah juga cinta Pak kepada umatnya. Cinta Rasul gak usah diragukan lagi, dari dunia nyampe ke akhirat. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara membuktikan bukti cinta kepada Nabi? Jawabannya pertama, banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholawat Pak. Karena orang yang baca sholawat, insya Allah hidupnya berkah. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat baca sholawat kepada Nabi. Tujuan apa Allah baca sholawat kepada Rasul? Selalu memuliakan Rasulullah. Ya Pak, maaf kalau yang salah pendapat. Terus kita umatnya kenapa baca sholawat kepada Nabi? Padahal Rasul sudah ada di alam di alam surga. Kenapa kita umatnya selalu baca sholawat sekarang? Nih, saya kudu pakai logika biar sama orang meruya nyambung. Contoh jangan jauh-jauh. Mana air Bang? Mana air? Saya minta air. Buat contoh ini maaf Pak. Maaf ini contoh. Maaf ini Pak. Tolong bukain. Contoh udah jelas. Pak, nyaut bareng. Ini apa? Yang bilang pertama kan orangnya. Ini air 1 botol kecil. Kalau saya minum, mahal. Contoh, kurang apa lebih? Baru 1 tenggakan. Kalau 2 tenggakan, tambah kurang. Nah sekarang kita tambah ini air sebotol ini dengan air 1 teko. Kira-kira kurang apa lebih? Lebih, bahkan buber. Betul nggak? Nah inilah kenapa kita selalu baca sholawat kepada Rasulullah. Padahal beliau udah ada di surganya Allah. Apa maksud, tujuan dan manfaatnya? Kali nih sholawatnya kita bacakan ke Rasulullah, kita minta syafaat, kita minta pertolongan, dan keberkahan Rasulullah dikembalikan lagi buat kita yang selalu baca sholawat. Amin ya robbal alamin. Makanya nggak rugi orang baca sholawat Pak. Betul.
mau buka warung baca sholawat, mau usaha baca sholawat, nggak usah ke gunung-gunung pak, sholawat cecer banyakin. Mau bisnis supaya hasil dari rumah banyakin baca sholawat, insya. Mau berangkat kerja naik motor, naik sepeda listrik, naik mobil baca sholawat, berkah, nggak ada ruginya orang baca sholawat, betul? Dah nggak bisa yang panjang, yang pendek aja bang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa kayak gitu. Orang baru yang masih jirung nggak bisa juga menyebut mati begitu. Subahan satu, cinta sama Rasul, banyakin baca sholawat. Yang kedua, tanda cinta sama Rasul harus sering duduk di majelis taklim ngaji. Betul? Bohong besar kalau ada orang baru yang ngaku cinta sama Nabi, nggak mau baca sholawat, nggak pernah duduk di majelis taklim, ikut habaib, ikut kiai, ikut guru ngaji. Bohong. Karena Rasul paling suka duduk di majelis taklim ngaji. Bahkan saking cintanya Rasul dengan ngaji, lihat hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu diwajibkan bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Alhamdulillah. Karena di majelis taklim itu luar biasa. Makanya Rasul ketika kumpul oleh para sahabat, beliau berkata, "Ija marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, apabila kalian lewat di taman surga, berhenti. Qala ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Sahabat nanya, apa taman surga ya Rasulullah? Qala riyadul jannah hulqul zikri. Kata Nabi, taman surga itu adalah yang mana di dalamnya sedang menyebut-nyebut nama Allah. Amin ya Rabbal. Tadi kita udah zikir, udah zikir Pak. Alhamdulillah. Nah, maka saya pesen nih, beres muludan malam ini dan seterusnya. Ibu-ibu yang belum ngaji, ngaji. Bapak-bapak yang belum ngaji, ngaji. Anak muda yang belum ngaji, ngaji. Adik-adik yang belum ngaji, suruh ngaji. Setuju Pak? Jangan begini aja doang nih, banyak nih, umpet-umpet nih. Saya pengennya ngaji di Saban Minggu nih kayak begini nih Pak. Betul nggak? Kan ngancep nih, begini tuh. Jangan muludannya doang banyak kayak gini, ngajinya tiap minggu, Saban Minggu tuh, betul nggak? Nggak bakal tahu sejarah Nabi kalau nggak duduk sama habaib, sama guru, sama kiai, sama haji, betul nggak? Karena hanya guru-guru ngaji kita, habaib kita yang bisa membongkar sejarah Nabi, Pak. Betul. Dah, makanya bapak-bapak besok belum ngaji, ngaji. Sini ada pengajian Pak. Yang parkir beres urusan nih ngaji Pak. Maaf ini mah. Kalau cerita ngaji Pak, jangan lagi pinternya, jangan lagi benernya Pak. Orang ngaji mah Pak baru niat dari rumah dosa udah rontok. Betul. Kalau lu percaya buka Tanjul Kaul, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, Siti Aisyah. Kata Nabi, maning takola ya ta'alama ilman gufirullahu qabla ayyahtuwa. Maaf. Yang artinya barang siapa saja yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, berangkat ke pengajian, dosanya diampuni sebelum dia datang, sebelum dia nyampe. Amin ya Rabbal. Tuh, baru niat doang Pak, dari depan rumah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, mau ngaji kita bang, itu dosa udah rontok. Kalau tahu menikahnya pengajian semua, duduknya orang ngaji aja jadi pahala Pak. Jangankan pintarnya, jangankan benernya, duduknya di majelis taklim 1 jam nggak bawa pena, nggak bawa buku, dalam kitab Tanjul Kaul pahalanya sama seperti memerdekakan 1000 budak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. 1 jam. Itu udah berapa jam? Nyamper gitu beres. Tadi mau berdiri nggak pegel kan nih. Udah berapa jam Pak? Dari jam berapa sih mulainya?
dari jam 7 ya, jam 8 dah kita hitung bersihnya. Jam 8, jam 9, jam 10, setengah 11. Ini udah 2 jam setengah nih duduk nih Pak. Pantesan udah pada melengsong begini. Iya. Iya. Ini itu udah gak pada sombong lagi. Biarin Pak, kok orang lagi mah duduk gaya gimana juga bagus. Lebih baik duduk di pengajian ketimbang duduk di tempat hiburan. Betul. Terserah duduk gaya gimana juga. Apalagi udah tua kayak gini mengaji duduknya model gaya apa? Ada yang jiger, ngaji sambil nyender. Biarin. Ada yang jirem sambil merem. Jadi nggak kipas angin kayaknya. Nggak apa-apa. Ada yang gitu sambil ngantuk. Bahkan ada yang jijur sambil melonjor. Nggak apa-apa. Saya menggemar aja. Saya malam ini. Saya ceramah, bapak-bapak pada melonjor semua. Silakan. Ayo melonjor semua kalau tahu malu mah. Ayo ngaji Pak, nggak ada ruginya orang ngaji mah. Walaupun nggak paham, jangan takut dari pahala. Besok-besok Bapak pengen ngaji, datang aja. Ikutin apa kata guru kita. Baru ngaji pertama masuk, besok kan guru pesan, Bapak-bapak wayanya lah. Malam minggu depan atau minggu yang akan datang ngaji bawa kitab lah. Saya sanggup tulisnya. Beli kitab Pak. Nggak bakal ngejual emek nggak. Besok mau ngaji berbilang begini. Gua mau ngaji malu. Terus kitab gua mana ya? Terbininya kaget Bang. Ngaji baru 2 kali udah nyariin kitab. Padahal mau kagak ngerti tuh kitab diteng. Biarin ngalah berkah-kah kitab Pak. Nyampe di pengajian kata guru, bapak-bapak buka kitab, buka. Coret kitab, coret itu loh Bang. Beres ngaji bapak-bapak tutup kitab, tutup jangan dimerahin aja. Dapat pahala. Cuman perkaranya pulang ditanya sama bini. Waalaikumsalam. Deh udah mau ngaji Bang, udah ngaji apa tadi? Tahu gua mau buka tutup doang sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada pengajian ibu-ibu? Ibu-ibu di luar sini ya. Nah ibu-ibu ngaji kok. Beres 10 dan ngaji. Anak muda beres 10 dan ngaji. Anak-anak beres 10 dan ngaji Bang. Ini makanya saya di mana-mana terlalu ingat anak-anak aja. Kasihan Pak, kita punya anak kalau nggak ngaji, betul nggak? Tapi saya yakin orang beruyak mah kena nyontohin bapaknya juga, mamanya demen guru dan demen ngaji, pasti anak juga ikut ngaji. Amin dong. Mending Pak kalau anak pada bisa ngaji mah enak. Punya anak 4 kan enak tuh kita tuh jadi orang tua Bang. Apalagi pada sambil menyangkren mah, ada yang di Jakarta, yang di Asidikya, yang di Asrefia, ada yang di Abuya Uci, Pasar Kemis di Lomong, apa yang kecil, anak yang ngajinya di ustadz yang dekat, ustadz kampung. Ustadz kampungnya jangan dilupain Bang. Nih ustadz kampung banyak jasanya sama kita, betul nggak? Nih ustadz-ustadz yang ada di sini kita yang dekat tuh, anak kita tuh yang pada ngaji ikro tuh, yang lupa situ tuh. Karena dari ustadz yang dekat banyak melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Anak kita bisa ngaji ikro dari ustadz yang dekat pindah ke sama, dari ustadz yang dekat akan pindah ke Quran, akan bisa baca Yasin, bisa kita penuhi. Itu gara-gara ada ustadz yang dekat juga. Amin ya Rabbal. Jangan lupain, hormatin ustadz yang dekat Bang. Saya di mana-mana ngomong kayak begini. Jangan lupain ustadz yang dekat yang di kita nih. Karena sebelumnya jauh yang dekat dulu dipanggil. Betul nggak? Contoh. Selamatan ngisi rumah baru yang dipanggil ustadz dekat atau ustadz jauh? Dekat. Lasuran, hajatan dulu, pesta. Suruh berdoa, suruh nahan hujan ngomong lagi. Suruh ustadz dekat, ustadz jauh yang berdoa. Dekat. Apa mencet setan Bang, kesambet. Suruh ustadz dekat atau ustadz jauh yang mencet? Yang dekat dulu. Model saya dari Teluk Nada, ada yang kesambet di Meruya, suruh datang jadi budak saya kesini. Kenapa? Setannya lain wilayah. Betul. Makanya yang kita syukur Pak, ada guru-guru kita di sini, ada kiai yang ngajarin kita, Pak, ada Habib. Tuh, muliain, hormatin, kalau sakit doain. Bapak anak
bisa ngaji kan mending aja nanti kalau bapaknya lagi ngap-ngapan, buahnya lagi sekarat jam 2 malam, nggak usah tetangga yang dipalanin suruh baca Yasin, anak berempat pada pulang Pak, betul nggak? Emaknya lagi ngap-ngapan Pak. Sekarang, ayo makanya bacain doa. Karena anaknya pada bisa ngaji kan enak. Yang satu baca la ilaha illallah, karena emang dia ngaji Fathul Muin. Di dalam kitab Fathul Muin kata Nabi, lakinu mau takum bila ilaha illallah, ajarkan orang-orang matimu dengan kalimat la ilaha illallah. Lihat di Fathul Muin. Yang satu istighfar, yang satu zikir, apa yang bongkok bang, ngajinya nyampe ikro. Subhanallah. Masih bagus segitu Pak, wajar dia mengaji nyampe ikro. Ketimbang bapak ibu anak nggak sholat dibiarin aja, nggak main dibiarin aja, nggak ngaji dibiarin aja, temennya main HP dulu. Nanti kalau bapaknya mau mati, bukannya ngegampangin nyusahin bang. Yang bontot bang nggak bisa ngaji, main HP melulu. Begitu bapaknya mau mati, ini bukan dibuekin Yasin, dipotong muka bapaknya. Cuaca update status Besti bapak gua celana apa ya loh. Nah udah bela ini. Nah makanya yang kedua pesan cinta sama Nabi ngaji. Nah yang terakhir yang ketiga, tujuan kita memperingati Maulid Nabi ini apa sih? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus dalam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kita kepengen biar ada hikmahnya, selesai dari peringatan Maulid Nabi ini, minimal akhlak kita perlahan berubah dari yang kurang baik menuju baik. Betul nggak Pak? Iya. Bini akhlaknya kudu cakep sama laki, bapak akhlaknya cakep kalau bini, anak apalagi hormat sama orang tua. Akhlaknya Pak, emang di zaman sekarang Pak, kalau kita ngomongin akhlak nggak di kota nggak di desa. Makanya tadi tuh jawabannya, punya pondok-pondok pesantren, hanya majelis taklim, hanya pengajian-pengajian, hanya pondok-pondok pesantren yang bisa membina anak-anak kita supaya berakhlakul karimah. Betul nggak? Lihat Rasulullah, itu adalah suri tauladan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik buat kita sekalian umatnya. Insya Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian kita berharap dari peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terakhir, hikmah Maulid ini adalah menciptakan persatuan dan kesatuan, kebersamaan buat kita umat Islam. Ya, ini udah kumplit semua. Dengan sababiyah panitia ngadain acara Maulid kumpul malam ini. Yang datang malam ini bukan abaib saja, bukan ustaz saja, tapi alhamdulillah ada RT, ada RW, ada jemaah, ada masyarakat. Ini tandanya sababiyah Rasulullah diperingati hari lahirnya, maka kumpullah kita malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Jadi yang jelas Rasulullah jangankan hidupnya Pak, udah wafatnya bisa menyatukan umat. Lagi hidup, lihat sahabat Ansor, sahabat Muhajirin bersatu padu. Alhamdulillah malam ini kita juga bersatu. Apa yang Rasul pesan tolong diingat. Al jama'atu rahmatun wal firqatu ajabun. Berjamaah rahmat, berpisah adalah siksa. Ingat pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah dan jangan pada berpecah belah. Lihat Al-Imam Ghazali kalau lama mengatakan, kun kalian wala takun kagusunain. Hiduplah kalian seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya pulang, sebelum saya pamit, saya minta doanya ya Pak. Walaupun saya dibilang Ustadz Lenong, tapi misi saya pengen lillahi kalimatilah, pengen menyebarkan agama Islam di jalan Allah. Alhamdulillah di kampung saya maaf punya lahan 1.600 meter. Bodoh amat bapak gak nanya juga. Bilangin aja saya. Alhamdulillah ada majelis taklimnya, ada obongnya Pak. Emang saya mah keluaran salafi.
Ya, makanya dibikinnya salapi juga panggung. Ya, ada santri saya juga Pak. Tapi anak-anak saya arahkan biar yang satu menyantren modern, yang satu lagi tahfidz Quran di Pandeglang Pesantren Al Ihsan. Ya, jadi biarin ngkong makolotnya manjang lenong, cucunya jangan pada manjang lenong lagi. Jadi ada santri juga Pak, ada anak yatim piatu juga di kobong saya. Ya, dan kebenaran saya lagi ngebangun juga pesantren, doain biar cepat beres. Jadi saya ngidupin anak-anak yatim juga Pak, hasil begini aja, ngidupin santri juga. Ini ceramah bukannya hebat Pak, ini kena doa santri, doa anak yatim saya. Saya alhamdulillah ceramah nggak pere-pere dari bulan Syawal kemarin. Kalau malam ini saya di ya, besok malam saya mau di Sepatan. Kemudian malam minggunya saya mau Pulau Panggang Pak, dan malam Senin depannya tolong doain agak jauh saya mau ke Kalimantan. Alhamdulillah. Itu juga kalau ada yang undang. Ini kalau ada yang undang mau saya mau juga. Lagi undang ngapain sono-sono? Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup yuk kita bacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita dan Habib, Kiai, Ustadz, guru ngaji, orang-orang donatur yang membantu acara ini, dermawan dan para jamaah masyarakat sini yang membantu acara malam ini. Mudah-mudahan besok rezekinya diganti berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sebelum saya membacakan doa, ada bahasa pantun mengatakan jalan-jalan ke tengah gunung, pulangnya beli selimut di kunciran. Pengen hati ngomong saya sambung, mulut saya nyabang udah mau meliran. Jalan-jalan ke gunung sembung, di tengah ada aki-aki makan ubi danger. Pengen hati ngomong saya sambung, kaki saya udah pada geder. Iya, pada geder kaki saya bang. Karena baru kali ini saya nanamu bangku kagak, beda kagak. Udah jangan dikeluarin kamu, mudah-mudahan. Jalan-jalan ke tengah gunung, pulangnya nemuin siluman. Pengen hati ngomong saya sambung, takut waktu kitanya kemalaman. Ini yang terakhir, tolong dengerin. Burung dara, burung merpati, burung irian, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Astagfirullahaladzim, ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tungdina biha min jami'il ahwalil afwal wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka ya Allah a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'al jannata asbahum wa auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah, istajib doa'ana ya Allah. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan terima kasih kepada para guru, para ustaz. Tentunya acara pada malam hari ini semakin berkah, dan utamanya kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk meningkat ke acara selanjutnya kami haturkan untuk Ustaz Saiful Bahri untuk mewakili sambutan, mewakili panitia pelaksanaan maulid pada malam hari ini. Ustaz Saiful Bahri, mana Ustaz Saiful Bahri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para sepuh para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir tengah-tengah kita para kiai Musa, Ustaz Khalilur Rahman, Ustaz Ahmad Syujani, Ustaz Hussein, Ustaz Gufrani, Ustaz Muhyiddin, Ustaz Hasan Basri, Ustaz Muhyiddin, Ustaz Makhdum Rifai, Ustaz Sri, banyak penerbangan saat ini di belakang, Ustaz Zulkifli Ahmad, Ustaz Hanis Walahuddin, Ustaz Muradi, semua dah. Kalau saya sebutin terkadang ngomong-ngomong saya. Ya, penceramah kita ada Hussein juga banyak, insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran para tuan guru kita pada malam hari ini dapat menambahkan suasana keberkahan kita dengan memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para jamaah sekalian, para tamu undangan yang datang dari berbagai wilayah, baik dari mushola, majlis taklim, masjid dan lain sebagainya, semua pada malam hari ini kumpul di Mushola Darus Salihin, Khatibul Mushola Guru kita Ustaz Haji Hamdani. Para jamaah juga yang malam Jumat yang pimpinan beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Banyak para hadir semua. Tentunya kehadiran saya pada kesempatan ini adalah mengungkapkan ucapan terima kasih kepada para jamaah sekalian atas kehadirannya, atas menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan tentunya pula atas nama daripada Khatibul Mushola Guru kita Ustaz Haji Hamdani, selain mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan juga ucapan terima kasih kepada para donatur, para jamaah warga wilayah RW 03, Bapak Muslim Pengki beserta warga RT 04 dan sekitarnya, RT 03, RT 04, 02 dan lain sebagainya, khususnya warga yang berada di wilayah RT 04 yang telah banyak memberikan support baik tenaga, pikiran maupun materinya demi untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Kami atas nama daripada jamaah maupun Khatibul Mushola Darus Salihin tiada ungkapan lain kecuali ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan sesuatu yang telah kita berikan guna untuk kelancaran acara pada malam hari ini semua tidak membuahkan suatu hasil yang sia-sia. Akan tetapi semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai investasi amaliyah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga harapan kita semua
dengan semata-mata hadir melangkahkan dari rumah kita masing-masing ke tempat ini juga tiada lain kecuali ikhlas dan juga semata-mata untuk menghadiri dan mengagungkan acara daripada peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan harapan kita semua duduknya kita dicatat sebagai catatan amal ibadah kita pada hadapan Allah. Bubarnya kita dari tempat ini pun tidak lain kecuali telah Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dan kelak kita dikumpulkannya kembali di surga bersama dengan baginda Rasul yang tentunya dengan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Selain ucapan terima kasih juga permohonan maaf apabila dalam segi penyambutan kami, tutur kata kami, tempat kami, ataupun nantinya bingkisan kami jauh dari kata sempurna, ataupun ada yang tidak kebagian, mohon kiranya dimaafkan. Karena tidak ada kata sempurna buat kita manusia biasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini dari awal sampai akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia pelaksana mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga adanya hidangan atau tempat yang kurang memadai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar tolong merapat ke dalam, yang di luar takutnya nggak kebagian ya. Yang di luar, yang di luar. Di dalam masih kosong, di dalam masih kosong.